Salam sukacita dan salam damai sejahtera untuk semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian, Ada Satu Sobatku. Mari kita nyanyikan dengan bersukacita. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami atas semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca kitab Matius pasal 26, ayat 57 sampai ayat 68. Semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami minta untuk mengambil Alkitab supaya kita bersama-sama dapat membaca Alkitab. Mari kita membacanya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pegawai-pegawai untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan Minggu Kesengsaraan Yesus di Minggu Pasion yang kelima. Tema kita dalam ibadah kita pada hari ini, Yesus di hadapan mahkamah agama. Setelah Yesus ditangkap, semua orang memperlakukan Yesus tak ubahnya seperti seorang penjahat. Sehingga dicarilah saksi-saksi untuk membenarkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Yesus. Kenapa mereka butuh saksi? Karena dengan adanya saksi, mereka mau mengesahkan bahwa Yesus itu bersalah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika Yesus dibawa menghadap imam besar yang bernama Kayafas, pada saat itu ahli-ahli Taurat berkumpul, begitu juga dengan tua-tua. Bahkan Petrus, murid Tuhan Yesus juga mengikuti sampai ke halaman imam besar untuk menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menolong Yesus, bahkan untuk membela Yesus. Dalam pertemuan di sidang mahkamah agama itu, ini luar biasa ya. Yesus disidang di hadapan mahkamah agama untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Kenapa dicari-cari kesalahan Yesus? Karena mereka melihat dan menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Bahkan pengajaran-pengajaran Yesus membuat orang kagum dan kaget. Bahkan pada saat Yesus mengatakan ia akan membangun dan merubuhkan bait suci dalam 3 hari. Ini hal yang tidak mungkin. Sehingga orang yang telah mendengar apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka dijadikan menjadi saksi, supaya dengan kesaksian itu Yesus benar-benar bersalah. Karena di hadapan mahkamah agama, Yesus diadili, Yesus disidang dengan kesaksian-kesaksian palsu yang disaksikan oleh orang banyak. Ini akan membuat Yesus dihukum. Tapi ternyata tidak ditemukan kesalahan Yesus. Mereka sudah kehabisan akal. Memang Yesus tidak bersalah. Apakah salah Yesus mengajar? Apakah salah Yesus melakukan tanda mujizat? Menyembuhkan orang yang sakit? Membangkitkan orang yang mati? Tidak ada orang yang mampu melakukannya seperti Yesus. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Tokoh-tokoh agama pada saat itu tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka kehilangan pengikut. Dan apa yang terjadi? Mereka bukan percaya apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi mencari-cari alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Karena tidak ditemukan kesalahan Yesus, akhirnya dicari-carilah tuduhan-tuduhan palsu yang diberikan dan dijatuhkan kepada Yesus. Sehingga imam besar Kayafas mengatakan, apakah engkau ini adalah Mesias anak Allah atau tidak? Karena mereka tidak percaya Yesus ini adalah Mesias anak Allah. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu. Orang yang miskin. Orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan tidak diingat oleh orang banyak. Inilah menurut anggapan mereka tentang Yesus. Karena mereka mengenal latar belakang Yesus. Tetapi jawaban Yesus mengesahkan. Dia bilang, iya, seperti yang engkau katakan. Mulai dari sekarang engkau akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan akan datang dari awan-awan di langit. Wow, inilah cara mereka untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus dengan pengakuannya. Sehingga imam besar Kayafas mengatakan, kita tidak perlu saksi. Karena kesaksian dan ucapan Yesus itu sudah menunjukkan bahwa dia menghujat Allah. Karena tidak boleh seorang pun manusia mengatakan bahwa dia adalah Mesias anak Allah. Karena menurut anggapan mereka pada waktu itu, Mesias anak Allah yang diurapi itu akan mendirikan kerajaan baru. Dan ia akan memerintah dengan adil dan benar. Benar, Yesus akan memerintah dengan adil dan benar. Tetapi karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Yesus dan tidak percaya kepada Yesus, mata iman mereka tertutup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu percaya kepada Yesus. Yesus di hadapan mahkamah agama tidak melawan, walaupun dia diludahi. Dan ada orang yang meninjunya serta memukulnya. Bahkan ada yang mengatakan, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Mereka menghina Yesus di hadapan mahkamah agama. Tetapi para mahkamah agama yang hadir dalam sidang mahkamah agama, para imam-imam besar, tua-tua dan ahli Taurat, tidak ada seorang pun yang membela Yesus. Bahkan mereka mencibir, menghina Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak melawan? Kenapa Tuhan Yesus hanya diam? Kenapa Yesus tidak menunjukkan tanda mujizat? Karena memang dia tahu penderitaan yang ia alami adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Coba kita bayangkan, seorang yang benar, yang penuh kasih, mau menolong, mau berkorban, mencintai orang-orang miskin, mencintai anak-anak, mencintai orang yang sakit, mendidik orang supaya benar. Ini dihukum, diludahi. Di mana semua orang yang telah disembuhkan oleh Yesus, yang telah menerima tanda mujizat untuk kesembuhan mereka dari Yesus. Ini mengingatkan kita kembali. Ketika kita berbuat baik, satu waktu akan orang melupakannya. Yang orang ingat adalah kesalahan dan kesalahan kita. Tapi kita percaya, kita meneladani teladan Kristus. Untuk orang yang melukai dan menyakiti hatinya pun, dia masih tetap mau berbuat baik. Karena satu tujuan Yesus, dia tidak menginginkan kematian orang yang berdosa, tetapi kehidupan yang kekal bagi orang yang hidup di dalam dosa. Tapi kenapa ya? Orang yang hadir dalam sidang mahkamah agama itu, tidak ada satu orang pun yang membela Yesus. Tidak ada satu orang pun melihat tentang
kesucian, kasih sayang, pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal waktu Yesus melakukan tanda mujizat, sangat banyak orang yang mengikutinya. Dan banyak orang yang disembuhkan. Tapi ternyata jalan salib, jalan penderitaan dan kesengsaraan itu harus ditempuh oleh Yesus untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Juga anak-anak semua. Kita semua sudah berdosa. Kita semua sudah bersalah. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Hanya Yesus. Dan di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, terkadang walaupun kita benar, kita tidak bisa membela. Walaupun kita hidup kudus, bukan berarti hidup kita mulus, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Pasti ada pergumulan. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk semua kesalahan orang lain yang ditanggungkannya kepada kita? Mungkin kita tidak akan mau. Kita akan membela diri kita mati-matian. Tetapi Yesus untuk semua perbuatan baik dan benar yang dia lakukan, dia mau menanggung, dia mau menerima semua kesalahan manusia hanya untuk satu kata, kasih, cinta. Dia sangat mencintai kita, dia sangat mengasihi kita, sehingga dia mau berkorban, dia mau mati, memberi hidupnya untuk keselamatan kita semua. Oleh karena itu, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita hidup di dalam kebenaran, jujur, jangan mau berbohong, jangan mau mencuri. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya selalu diberkati. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita nyanyikan dengan bersuka cita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Berkatilah kami ya Tuhan,
supaya kami selalu menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Kami selalu hidup jujur, berlaku adil dan benar, mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa di surga, biarlah semua anak-anak Tuhan tetap rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan. Mereka mau berbuat baik seperti apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ya Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya. Anak-anak kami yang sedang sakit, mohon kiranya dengan kuasa-Mu, Tuhan Engkau pulihkan secara sempurna kesehatan mereka. Bila ada anak-anak kami yang memiliki beban berat, Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka dari semua pergumulan-pergumulan mereka. Berkatilah orang tua anak-anak kami, karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan dan rejeki, supaya mereka juga sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak yang mereka kasihi. Orang tua tidak membangkitkan amarah bagi anak-anaknya, dan anak-anak juga tetap menghormati orang tua, dan mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Pulihkan Indonesia dari masa pandemi COVID ya Tuhan. Berkati GBKP dalam persiapan untuk sidang sinode, sehingga karena berkat Tuhan, panitia pelaksana dapat bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, supaya semua anak-anak kami rajin belajar. Guru sekolah minggu dimanapun berada, begitu juga penatua dan diaken yang bertugas untuk membimbing semua KAKR, Tuhan kiranya memberkati mereka. Inilah kami dan doa kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai, tapi firman Tuhan tetap kita berlakukan di dalam hidup kita sepanjang waktu. Salam semangat, salam sukacita, dan tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu depan. Tuhan memberkati kita.